Ya, Bapak Ibu, ini perkenalkan saya Himawan Hadira Harja. Saya sudah menikah, seperti Bapak Ibu bisa lihat, istri saya satu, anak saya tiga. Tolong jangan ketukar angkanya, karena bahaya. Saya dan istri menikah baru 26 tahun 11 bulan. 26 tahun 11 bulan 12 hari per hari ini. Gitu ya. Ya, dan Tuhan percayakan kami menggembalakan dan memuridkan 3 orang anak. Michael 25 tahun, Daniel 21 tahun, Jennifer 19 tahun. Michael sudah bekerja, Daniel sedang kuliah di tingkat akhir, Jennifer di tingkat 2 gitu ya. Dan kami tinggal di Gading Serpong. Banyak orang bilang Gading Serpong itu salah satu pusat kuliner. Dan kalau Bapak Ibu suka bakmi, harus mampir Gading Serpong. Karena di Gading Serpong itu bakminya macam-macam. Ya, mau ala Jambi, ala Palu, ala Kebon Jahe, ala kadarnya juga ada gitu ya. Nah, selama 26 tahun lebih pernikahan kami, 24 tahun saya dan istri dedikasikan waktu kami, tenaga kami untuk melayani keluarga-keluarga. Pernah bergabung di Focus on the Family, kemudian juga saat ini saya di Family First Indonesia gitu ya. Nah, tapi tujuan saya pada pagi hari ini bukan untuk memperkenalkan organisasi kami, tapi tujuan saya ke sini adalah untuk memperkenalkan, memperlengkapi Bapak Ibu, memberikan inspirasi bahwa ada sebuah panggilan buat kita semuanya. Saya mau mengajak kita kembali ke sini. Kenapa kok saya kasih judul Family United God's Design, God's Blueprint? Bapak Ibu familiar dengan ini ya, ini gambar sebuah blueprint. Blueprint ini, maafkan istilah saya, Alkitabnya orang-orang yang lagi bikin bangunan. Jadi betul-betul insinyur, kontraktor harus ngikutin ini. Karena blueprint ini menggambarkan dengan detail lengkap, jelas, struktur bangunannya, nanti kira-kira bahkan blueprint yang lebih lengkap lagi itu ada nanti sistem pipanisasinya lewat sebelah mana, kabelisasinya di sebelah mana, dan segala macam. Dan blueprint ini dibuat sesuai dengan peruntukan. Kalau bikin ruko lantai 5 ya lantai 5. Kalau bikin rumah sakit ya beda lagi. Kalau bikin hotel beda lagi. Nah, yang terjadi adalah di lapangan seringkali bangunan roboh karena ruko 2 lantai tiba-tiba disuap menjadi bangunan 5 lantai jadi ponpes. Dan prosesnya menyalahi segala aturan teknis sipil dibabas semua, hanya semata-mata supaya pemilik kontraknya bisa berimersi, yang ikut kerubuhan juga gitu ya. Nah, ini direkam nggak sih? Direkam ya, tolong dia ini dibagi lagi ya. Tunggu si pengen hidup. Ya, seringkali karena ketika tekniknya pelaksanaan pembangunan nggak sesuai dengan blueprintnya, maka muncul masalah. Jadi muncul masalah dalam struktur bangunan itu bukan gara-gara ada korupsi doang, besi banci, semuanya dikurangi, tapi karena dalam prosesnya ada penyimpangan. Bangunan peruntukannya buat ruko dijadiin bangunan lebih. Harusnya cuma 2 lantai jadi 5 lantai. Harusnya cuma rumah sakit, berubah jadi pabrik misalnya. Padahal tuh ini berbeda sekali struktur. Nah, kenapa kok pernikahan dan keluarga begitu bermasalah dan kembali lagi dengan paksa paping gitu ya, sampai ada statement. Ini statement senior yang pengerja gereja juga, saya assume demikian, yang nikah kok gini-gini aja ya. Nah, saya langsung kepikiran itu. Waduh, ini orang Kristen. Ya kan? Don't they know? Tahu nggak sih mereka bahwa sebetulnya pernikahan itu blueprintnya nggak seperti yang terjadi sekarang ini. Bahwa kalau sekarang ini banyak pernikahan parenting Kristen bermasalah, oleh karena sebetulnya tanpa sadar banyak keluarga-keluarga Kristen nggak menyimpang dari blueprint. Sudah menyimpang dari blueprint. Ketika membangun keluarga, ketika membangun ini, saya hamba Tuhan, tapi tidak mengembalakan sebuah gereja. Saya tergabung di sebuah sinode.
Dan saya di sinode saya membantu untuk menyusun 2 buku bimbingan pranikah dan satu lagi buku bimbingan pasca nikah atau kami sebutnya merawat janji nikah, gitu ya. Dan buku ini yang bimbingan pranikah sudah dilatihkan ke hamba-hamba Tuhan se-Indonesia dan bahkan di luar negeri juga. Dan ketika kami menyusun buku itu, kami diskusi sama hamba-hamba Tuhan, kami temukan sekarang ini banyak pasangan suami istri ketika tanya kenapa kamu mau nikah, alasannya paling klasik cinta, malah gitu, ya, takut, udah saling kenal udah lama, diburu-buru orang tua, ada gitu macam-macam. Tapi nggak ada satupun yang menyebutkan bahwa kami menikah karena kami meresponi panggilan kita. Kami menikah karena kami bertujuan mau memuliakan Tuhan, mau pernikahan kami. Nggak ada statement kayak gitu. Nah, kita mesti kembalikan lagi, kenapa kok keluarga Kristen kehilangan magnetnya? Keluarga Kristen sama aja sama keluarga yang lain mah. Berantem juga. Stikernya doang, Jesus Inside. Gitu. Tapi di jalanan nggak karu-karuan. Waduh, itu pemberkatan. Tapi lihat tuh, pemberkatan. Itu keluarga Kristen loh, di gereja loh. Wah, luar biasa ya. Tapi lihat nggak perutnya. Itu pengalaman perempuan. Kayak abis untuk tawang ya, bahasa Jawanya gitu ya. Nggak taunya pasangan yang pemberkatan nikah ini terekspos itu bakal nikah karena hanya dalam waktu 6 bulan pengantin perempuan melahirkan normal. Percepatan. Gitu ya. Ada lagi juga pasangan keluarga Kristen juga ya bubar. Gitu. Padahal banyak orang yang ngefans. Tiap pagi doa, baca Alkitab, jadi pemimpin lagi gitu ya, meskipun kemudian salah ngomong terus kemudian masuk penjara 2 tahun gitu ya. Terus nikah lagi, terus bahagia. Tiba-tiba banyak keluarga Kristen merasa boleh itu. Tiba-tiba keluarga Kristen kehilangan maknanya. And by the way, friends, bukan keluarga Kristen yang kehilangan maknanya. Melalui keluarga Kristen yang porak-poranda ini, Tuhan Yesus Kristus kehilangan maknanya. Think about it. Renungkan ini, gitu ya. Apa sih doktrinnya Tuhan? Kejadian 1, 26, 28. Jelas banget. Tuhan sudah ciptakan semuanya, tumbuhan semuanya ditata rapi. Ada yang mengelola. Harus ada yang mewakili Allah untuk mengelola bumi ini. Diciptakanlah manusia. Adam. Waktu lihat Adam sendirian, kesepian, wah nggak bagus ternyata sendirian, harus berdua. Untuk mengelola bumi ini, semuanya ini nggak bisa cuma satu orang, harus team building, team up. Kayak kemarin Ron Panter atau Pak Bambang Budianto yang ngomong gitu ya, harus ada tim. Laki-laki perempuan dikasih berkat, ya kan? Diberkati, dikasih tugas, gitu, untuk mengelola. Dan Bapak Ibu, dari Kejadian sampai Wahyu gak berhenti Tuhan itu menunjukkan sebuah pola. Polanya apa? Tuhan bekerja melalui keluarga. Waktu manusia di dalam dosa, manusia rusak sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia, istilahnya. Bagaimana cara Tuhan memulihkan? Lewat? Halo? Tuhan berupaya memulihkan, merestart ulang melalui a family. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Imperfect family. Tapi Tuhan dengan kedaulatannya memilih keluarganya untuk merestart kembali manusia. Gak jalan. Karena keberdosaan manusia ternyata terlalu kuat sekali. Tuhan gak berhenti menyerah. Pilih lagi, satu keluarga lagi. Abraham, Ishak, Yakub. Dari keluarga ini lahirlah sebuah bangsa besar. Saya bisa teruskan lagi, tapi kita bisa, kalau saya teruskan terus, kita selesai sesi 1 jam 12 malam, ya nggak? Ya. Jadi keluarga itu begitu penting, dan Tuhan selalu bekerja melalui keluarga. Saya ngomong gini bukan karena saya pelayanan keluarga dan ini adalah family conference, but take a deep and closer look at the Bible. Kalau Anda baca Bible, Anda bisa sama Kejadian sama Wahyu.
you will see the pattern. You will see the pattern. Yang paling jelas itu apa? Sampai Yesus Kristus pun lahirnya di keluarga, dibesarinya di keluarga. That's, bagi saya itu adalah sebuah stempel yang jelas banget bahwa Tuhan itu mau yang namanya keluarga ini punya value, punya purpose yang beda, yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kenapa melalui keluarga itu Tuhan ingin menghasilkan apa? Keturunan ilahi, godly offspring yang memenuhi bumi. Penuhilah bumi taklukkanlah kelola. Itu pun maksudnya dipenuhi dengan apa? Keturunan ilahi, bukan cuma sekedar punya anak, tapi anak-anak yang the generations dari generasi ke generasi itu mencerminkan karakter-karakter ilahi yang memuliakan Tuhan, sehingga makhluk lain melihat, wih, Tuhan kita tuh luar biasa ya. Tahu dari mana? Tuh, lihat yang namanya keluarga ini, gitu ya. Tapi kita seperti yang kita tahu, dunia makin kehilangan arah. Tapi justru karena dunia kehilangan arah, Tuhan mau keluarga-keluarga meneladani Kristus untuk menjadi magnet rohani yang menarik orang untuk datang kepadanya. Bukan dengan kata-kata, bukan dengan jargon, bukan dengan slogan, bukan dengan program, tapi dengan gaya hidup, cara mereka mengasihi, mengampuni, membesarkan anak, melayani satu sama lain, sehingga dunia bisa melihat Kristus itu nyata. Bapak Ibu, that's the essence of family magnet. Menjadi keluarga yang menarik kehadiran Allah dan menarik keluarga lain kepada Kristus. Penghijauan dari Matius 5:14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Keluarga Kristen perlu stand out, tapi bukan keluarga Kristen dengan usahanya sendiri yang stand out. Tapi keluarga Kristen mencerminkan Allah yang luar biasa ini, supaya orang bisa melihat keluarga yang mengalami kasih Allah dan sekaligus menarik keluarga lain untuk mengenal kasih Kristus. That's family magnet. Bukan draw other families to himself atau to themselves, tapi kepada Kristus, seperti yang Paulus lakukan. Follow me as I follow Christ. Ikuti aku karena aku ikut Yesus. Umur kan gitu kan? Bukan fokusnya bukan kepada mentornya yang ahli, bukan pada pengajarnya yang luar biasa, tapi kepada Kristus. Paulus pun juga bolak-balik ngomong, I'm not perfect, saya nggak sempurna. Aku ngomong gini bukan berarti aku sudah sempurna melakukannya, tapi ini yang aku lakukan. Paulus pun juga terang-terangan ngomong, aku punya duri dan daging, aku punya kelemahan. Paulus pun juga dalam kerapuhannya cerita, satu sisi dia ngomong, oh Markus tuh gini. Tapi di end, almost end of his life, dia bilang, saya butuh Markus. Kerapuhan seorang Paulus yang hebat itu kan bisa salah menilai orang juga. Dia and yet dia bisa menghasilkan murid-murid yang luar biasa. Kenapa? Bukan karena dia hebat, karena Kristus. So, jadi sebagai keluarga kita mesti balik lagi. Now, ponder this question. Kalau orang memperhatikan keluarga Anda, apakah mereka melihat keluarga yang bahagia atau keluarga yang putus? Nggak usah dijawab. Anda bisa foto ini, Anda bisa ini, tapi nanti PowerPoint-nya akan saya berikan pada panitia untuk bisa dibagikan. Jadi indikasinya ini bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang apa? Dipenuhi kasih Allah. Jadi saksi Kristus dan mengundang orang lain mengenal Yesus melalui relasi yang nyata. 3 indikator family magnet adalah dia dipenuhi kasih Allah. Tahunya dari mana, Pak? Karena di anggota keluarga itu sendiri mereka mengalami namanya kasih Allah, namanya pengampunan, namanya grace, namanya forgiveness, ya. Namanya bahwa anak bisa bikin salah berkali-kali tapi orang tua selalu memaafkan, nggak akan kehilangan kasihnya, gitu ya. Sehingga mereka tahu siapa itu
Allah dan kenapa mereka harus beribadah kepada Allah, bagaimana mereka mendapatkan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, dan mereka bisa mengajak keluarga yang lain untuk datang kepada Kristus. Basically, family magnet is a spiritually contagious family. Nularin virusnya yang positif. Virusnya apa? Virus iman kepada Kristus, iman kasih Kristus. Ya. Nah, ini yang Yosua lakukan. Ini yang Yosua declare. Ini yang Yosua percayai dan hidupi. Ini yang Yosua lakukan. Ini yang missing. Maka saat Yosua mati, di hakim-hakim terjadi sesuatu yang tragik. Allah membangkitkan dalam tanda kutip. Bukan Allah kurang kerjaan ya, tapi terbangunlah satu generasi yang sama sekali nggak kenal Tuhan, nggak kenal siapa itu Musa, Yosua nggak ngerti siapa itu Kaleb, nggak ngerti, mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena ada kebiasaan yang missing. Yang kemarin Bu Anda menemukan di Nehemia 8. Di Indonesia juga terjadi. Apalagi krisis nilai identitas. Barna Group, lebih dari 70% Gen Z di Barat mengatakan bahwa moralitas itu relatif. Hanya 16% yang percaya Alkitab adalah sumber kebenaran moral yang absolut. Di Indonesia baru kerasa, sekali lagi belum ada yang neliti benar-benar dampaknya. Kalau Bapak Ibu suka merhatiin klip-klipnya Charlie Kirk, almarhum Charlie Kirk, kalau Anda saksikan kan sekarang lagi viral lagi tuh. Gimana dia berdiskusi, mencoba untuk mengkoreksi pola pikir remaja-remaja di sana. Anda akan melihat ini benar. Seorang pengikut Kristus sekalipun juga punya moralitas yang relatif. Oh, Bible is not absolute. And Bible is obsolete. Malahan udah ketinggalan zaman, terlalu jauh soalnya terlalu susah diikutin. Zaman udah berubah. Gitu. Ya. Krisis waktu dan prioritas. Tuh. Harvard Business Review mengatakan begini. Rata-rata keluarga modern hanya punya 37 menit waktu berkualitas per hari untuk bicara tanpa gangguan. Nielsen mengatakan orang tua di perkotaan menghabiskan lebih dari 6 jam per hari depan layar, sementara interaksi rohani dengan anak-anak kurang dari 10 menit. Ini Nielsen yang melakukan survei tahun 2023. Tragis ya Bapak Ibu ya. Apalagi nih. Krisis spiritualitas dalam rumah. Di negara-negara maju lebih dari 50% pasangan muda tidak melihat ibadah keluarga sebagai hal penting. Ngapain udah ke gereja hari Minggu kok? Ngapain udah ini kok? Ada persekutuan kok? Di Indonesia banyak keluarga Kristen mengandalkan gereja untuk mengisi kerohanian anak-anak. Padahal mandat utama diberikan kepada orang tua. Nih, D6. Banyak orang tua yang masih melihat bahwa sekolah minggu dan sekolah Kristen itu adalah cara Tuhan untuk menolong mereka. Karena sudah ada guru sekolah minggu, sudah ada sekolah Kristen, sudah ada kelompok kaum muda, tugas saya mengajarkan kerohanian sudah saya subkontrakkan ke sana. Dan mereka bisa berlindung di balik alasan, kan saya nggak belajar Alkitab. Kan saya nggak tahu. Nanti kalau anak saya nanya gini-gini gimana? Gitu ya, daripada susah-susah, tanya tuh. Malah ada orang tua yang gini. Pas datang hari Minggu, kebetulan ada pastor, salaman. Kemarin kamu nanya apa? Kamu tanya langsung tuh. Ada pastor yang langsung tanyain tuh. Langsung direkam sekalian. Tak rekam ya pastor ya, biar jawabannya nanti bisa saya renungkan. Mereka lupa. Pada waktu Musa ngomong soal D6 ini, Deuteronomy 6 ini, Musa nggak cuma ngomong ke suku Lewi, Musa ngomongnya ke 12 suku Israel. Semua suku Israel. So ini memang harus dikembalikan lagi kepada dari mimbarlah tempat di mana kita mengajarkan kembali berulang-ulang. Kemarin Ron Hunter sudah memberikan penegasan berulang-ulang itu maksudnya apa gitu ya. Dan kebetulan saya mengaku dosa saya gitu ya. Punya kursi tempat duduk saya udah belasan tahun. Kursi kebesaran. Gitu ya.
Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Nih, dosa pertama itu bukan cuman membuat manusia dalam dosa, tapi menghancurkan tatanan keluarga. Serangan iblis pertama bukan kepada bangsa, tapi pada rumah tangga. The moment mereka makan buah pengetahuan yang baik itu, buah pengetahuan itu, langsung ada blaming game di sana. Adam, nih. Dan Adam bukan cuma nyalain Hawa, Adam juga nyalain Tuhan. Setengahnya. Benar nggak? Dengan statementnya, perempuan yang kau berikan buat aku ini loh. Gitu, dia lempar tanggung jawab. Terus perempuan, si ular, gitu ya. Nggak tahu kalau ular bisa ngomong, dia lempar kemana lagi gitu ya. Gitu. Ada yang bilang Adam dan Hawa bukan orang Chinese. Kenapa kok bukan orang Chinese? Karena kalau orang Chinese begitu dibujuk ular, dicak langsung ularnya. Di sup. Gitu ya. Mulai muncul. Tadinya mereka nyatu, enak, telanjang ya nggak apa-apa, tiba-tiba ada rasa malu, ada rasa bersalah, saling menyalahkan. Hubungan mereka nggak sama lagi. Bapak Ibu. Jadi persis yang kemarin Ron Hunter itu mengatakan the devil knew this. Kenapa kok keluarga hari-hari ini diserang paling besar? Karena serangan terhadap keluarga yang rusak itu bukan cuma menghancurkan atau melemahkan gereja zaman sekarang, tapi juga melemahkan dan menghancurkan gereja masa depan. Dan bangsa, karena calon pemimpin gereja, calon pemimpin bangsa itu dihasilkan dari keluarga. Itu tujuannya sebetulnya. Ya. Nah, dari kejadian 3 kita bisa melihat sebuah pola yang terus berulang. Caranya iblis itu distorsi, distraksi, disintegrasi. 3 itu caranya. Diputar balikkan. Dibingungkan. Tuh lihat tuh kepala dari perempuan adalah laki-laki. Laki-laki adalah Kristus. Kristus Allah Bapa. Tuh lihat kan patriarki. Sehingga tidak sedikit hamba-hamba Tuhan tanpa sadar mengajarkan pola patriarki. Seolah-olah patriarki itu polanya orang Kristen. Padahal nggak gitu sebetulnya terjemahannya 1 Korintus 11 itu. Nanti saya nggak mau kita jadi pelajaran, jadi Bible study jadinya ya. Gitu. Dampaknya apa akibatnya? Relativisme moral, redefinisi pernikahan karena ada distorsi. Gitu. Allah adalah kasih. Kalau kasih, kenapa Tuhan biarkan tuh? Tuh bangsa pilihan Allah tuh nyerang terus tuh, brutal. Are you sure? Kamu yakin tuh? Allahmu yang milih bangsa pilihan Allah tuh kayak gitu tuh, hasilnya tuh. Are you sure? Gitu. Distraksi, mengalihkan fokus. Bahwa pernikahan hanya sekedar melanjutkan proses kehidupan manusia, bukan sebuah proses ilahi atau sebuah lembaga ilahi. Dialihkan fokusnya. Akibatnya apa? Yaitu kesibukan, konsumsi digital, ambisi karir. Sukses itu apa? Diberkati. Diberkati maksudnya apa? Wah, punya mobilnya ganti, rumahnya jadi gede, karirnya meningkat. Wah, saya akan dianggap orang kalau saya sukses. Kalau saya enggak sukses, orang enggak nganggap saya. Kan keliru kan? Gitu. Disintegrasi, memecah belah relasi yang harusnya adalah relasi yang kudus, relasi yang baik. Yang muncul akhirnya dampaknya apa? Perpecahan, egoisme, dan antar generasi ada gap. Ada teman saya ngomong begini. Saya nggak terlalu percaya namanya pembagian Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha dan segala macamnya. Karena pembagian itu menurut saya, kata teman saya ini, itu cuman alasan aja untuk memecah belah. Dan seolah-olah seperti mengaburkan orang-orang. Oh, lu Gen Z sih ya memang beda. Ya udah emang zamannya Gen Z memang beda, nggak bisa keras, nggak bisa didisiplin. Kita harus lemah lembut ngomongnya. Saya bilang bro, pembagian generationalnya saya persoalannya bukan di situ bro.
Bukan di situ persoalannya. Persoalannya bagaimana kita menangkap dan menerjemahkan dan mengaplikasikan pemahaman pembagian generasi ini. Kalau bagi saya pribadi, prinsip tidak pernah berubah. Prinsip firman Tuhan nggak berubah. Teknis pelaksanaan mungkin kita bisa adjust, tapi prinsipnya nggak boleh berubah. Prinsipnya orang tua mesti disiplin anak. Disiplin. That's it. If you love your children, discipline them. Disciple them. Kalau temanmu salah, kamu mesti koreksi. Ngomong belak-belakan. Kalau kamu tahu temanmu berdosa, kamu harus bilang itu dosa. Jangan, ya sebetulnya ya itu dosa sih, tapi gue bisa ngerti dia kenapa lu kayak gitu. Itu kan nggak pas. Anyway, balik ke laptop. Apa tantangan besar bagi keluarga Kristen hari-hari ini? Kenapa kok susah? Apa tantangannya bagi keluarga-keluarga Kristen bisa menjadi family magnet? Yang pertama tantangan budaya. Ya. Ups. Ya. Budaya modern mengajarkan cintai dirimu lebih dulu, kebahagiaanmu di atas segala-galanya, anakmu bebas menentukan identitasnya sendiri. Ini budaya dunia. Tapi Yesus berkata sebaliknya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Justru dia harus selfless, bukan selfish. Dunia itu ujung-ujungnya selfish. Me, myself, and I. Kasih aku, sayangi aku, ngertiin aku. Gitu. Padahal kasih Kristus itu, kasih Tuhan itu adalah others first. Kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Ya, budaya yang kita hadapi saat ini, culture-nya memang demikian. Apalagi challenge-nya? Spiritual. Krisis keluarga bukan sekedar masalah psikologis atau sosial, ini pertempuran rohani. Kenapa? Satan hates the family because it is the smallest picture of God's kingdom on earth. Bayangin kalau suami istri bisa benar-benar menggambarkan Kristus dengan gerejanya. Bayangkan kalau kemudian orang tua bisa menghasilkan keturunan ilahi, dididik benar-benar. Ini orang bisa melihat, oh kerajaan Allah tuh kayak gini toh. Oh kingdom value tuh kayak gini toh. Oh kingdom mental itu kayak gini toh. Oh Tuhan kita tuh kayak gini toh ternyata toh. Ini yang dirusak oleh si jahat. Ya. Tandanya apa lagi? Generational. Ya, Hakim-Hakim 2:10. Karena ada kegagalan mentransfer iman dari satu generasi ke generasi berikutnya. And this is happening. Apa yang terjadi di Israel ribuan tahun yang lalu yang membangkitkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, itu sedang terjadi hari-hari ini. Kalau gereja Tuhan tidak cepat-cepat berbenah, katakan sama-sama berbenah. Berubah, katakan sama-sama berubah. Makanya Salomo bilang apa? Di bawah matahari itu nggak ada yang baru sebetulnya. Nggak ada yang baru, nothing's new under the sun, which is true. Gitu ya. Tanpa sadar kita sedang mengulang kesalahan yang sama. Nah, Fuller Youth Institute mengatakan begini, 70% remaja Kristen di Barat meninggalkan iman setelah masuk universitas. Hanya 25% yang kembali ke gereja setelah usia 30 tahun. Tanpa discipleship culture di rumah, iman anak akan hanyut oleh dunia. Jadi Bapak Ibu, setelah kita belajar tentang fondasi daripada family magnet, kita harus kembali lagi kepada desain ilahinya Allah. Sesi kedua ini kita mesti lihat ada obstacles, tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Nah sekarang justru saya akan banyak berkutat soal hal-hal yang praktikal. Again, yang saya lakukan di sesi ini hanyalah memberikan satu suggestion, saran, masukan. You digest, Anda digest lagi, Anda kunyah lagi, Anda ini lagi, dan kalau memang menurut Anda doable, silakan dilakukan. Kalau menurut Anda bisa dilakukan, tapi kemudian ini nggak setahun seperti yang Pak Him bilang, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun, monggo silahkan. Ini tapi ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Nah, selalu permasalahannya adalah bagaimana kita membangun gereja yang memuridkan keluarga
dan yang menjangkau generasi. How? Setelah tadi ngerti fondasinya, setelah ngerti tantangannya kurang lebih seperti apa, tantangan-tantangannya, dan sekarang tinggal how to-nya. Tuh, ini yang saya presentasikan gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bukan hanya mendengar firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Ini kata kuncinya, gitu ya. Karena firman harus menjadi daging. Ya. Nah, bagaimana gereja dan lembaga rohani bisa menolong keluarga untuk benar-benar menjadi family magnet yang memuridkan generasi dan menarik keluarga lain kepada Kristus. Perhatikan ini. Karena kerajaan Allah bertumbuh bukan lewat program, tapi lewat keluarga yang diubahkan. Program itu alat bantu, tools, tapi bukan main purpose. Gitu. Banyak gereja kehilangan ini dan berpikir bahwa program, fokusnya program. Gimana bikin program? Akhirnya terjebak pada rutinitas program, terjebak pada begitu banyak aktivitas, tapi belum tentu aktivitasnya menjawab kebutuhan jemaat. Seperti kayak orang tua tadi itu cerita kisahnya, ngajak anaknya jalan ke sana kemari, lupa nanya sama anaknya kesukaanmu apa. Gitu. Dia seneng, orang tuanya seneng, tapi anaknya nggak seneng. Ya memang sih dapat waktu sama papa, tapi ini aktivitasnya kayak gini-gini, gue nggak demen. And you look happy, gue tambah kesel lagi. Kesannya jadi saya makin salah lagi. Kenapa aku nggak bisa menikmati waktunya ini, gitu. Ya. Nah, prinsip dasarnya gini. Yuk baca sama-sama judul yang tebal itu. Yuk 2, 3. Prinsip dasar. Gereja bukan pengganti, melainkan penguat keluarga. Jadi kata kuncinya bukan hanya mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, tapi sampai jadi tanda di tanganmu, tanda di dahimu, tuliskan di tiang rumah, di pintu rumahmu. Itu sebetulnya yang dikejar. Ini perintahnya kepada keluarga. Jelas kita sama-sama agree di bagian ini, gitu ya. Keluarga adalah tempat pemerintahan yang pertama dan utama. Peran gereja bukan menggantikan keluarga, tapi memperlengkapi keluarga supaya mereka bisa memuridkan dirinya dan generasi berikutnya. Tadi saya ngomong waktu lunch sama Pak Handono dengan Bu Katrina gitu ya. Saya bilang it's time untuk membawa gereja-gereja kembali kepada a church is not an entertainment center, tapi equipment center. And what happens nowadays sadly adalah banyak gereja menjadi entertainment center. Dengan sound system yang bagus, AC mewah, tempatnya yang wow, lightingnya jadi masuk gereja kayak masuk ke klub. Gitu kira-kira. Tapi gereja harus gereja memperlengkapi keluarga. Ketika diskusi beberapa teman-teman hamba Tuhan dan mereka mengatakan orang-orang aja Kristen nih banyak loh yang seks bebas apa segala macam. Waduh orang tuanya nggak bener nih. Saya bilang enggak. Yang paling salah gembala. Kita sebagai gembala. Kenapa kita salahnya di mana? Kita nggak ngajarin mereka yang benar gimana. Kita nggak memperlengkapi para orang tua supaya mereka bisa memperlengkapi anak-anaknya tentang sex education yang benar. Karena kan kita yang di mimbar, kita yang belajar firman, kita yang mesti ngajarin mereka-mereka. Gitu. Nah karena gereja nggak berani speak up soal seks bebas misalnya, tentang seks yang benar kayak apa. Ya itu akibatnya. Gitu. Jadi gereja harus berani mengajarkan termasuk tentang sex education dari mimbar kepada jemaat. Dan itu bukan sesuatu yang tabu. Pornografi mengubah pandangan persepsi orang tentang seks seolah-olah menjadi tabu, kotor. Itu pornografinya yang salah. Dan itu adalah hasil buatan manusia. And that's penyesatan. Tapi kalau kita lihat seks di Alkitab, that's gak kayak gitu. Gak digambarkan oleh pornografi itu. Dan itu bukan sesuatu yang kotor. Masa hadiah dari Tuhan kotor? Yang benar aja dong. Nah itu satu contoh aja gitu ya. Kalau sampai anak-anak muda pacarannya nggak milih-milih nggak ini, ya karena gereja nggak pernah memperlengkapi, gitu. Terus pakai apa? Bikin seminar 2-3 jam, come on Pak. Nggak usah ngomong besok paginya. Tuh diparkir habis seminar 2-3 jam di parkiran juga udah lupa barusan dapat apa, gitu kan?
Nah, harus balik lagi ke discipleship, intentional discipleship. Tadi saya cerita ke Pak Andono dan Bu Katarina. Saya full time di Family First, Bapak Ibu. Kami berjejaring dengan banyak lembaga-lembaga. Saya dulu suka sekali diundang ke sana kemarin memberikan seminar, sampai saya ditemplak, ditegur, dikasih pertanyaan. Dari mana kamu tahu bahwa jemaat yang kamu tinggalkan ini akan benar-benar praktekin apa yang kamu ajarin tadi di seminar? Gimana kamu ngertinya? Sehingga hidup mereka diubahkan. How should you know? Iya ya. Kan saya nggak mungkin kepo, telepon besok paginya sama gembalanya, gimana ya kemarin peserta seminarnya? Lama-lama gembalanya bingung kan, kenapa Pak Him kok rajin nanyain terus ya? Nggak lucu, yang bisa saya lakukan adalah Family First, D6 dan banyak lembaga-lembaga Kristen yang lainnya. Harusnya yang dilakukan adalah kita perlengkapin gereja. Dan gereja melakukan pembekalan itu. Karena Tuhan tempatkan gereja sebagai tempat untuk mengumpulkan jemaat, tapi bukan hanya mengumpulkan, tapi juga memuridkan mereka, mengajar mereka, mendidik mereka, nurturing them. Gitu ya. Nah, ada 3 pilar dan strategi magnet keluarga. Yang pertama, bikin fondasinya dulu di rumah. Nggak bisa nggak, Bapak Ibu? Fondasinya dulu harus dibikin. Gimana caranya, Pak? Yang langkah praktisnya. 1, jadikan family worship jadi gaya hidup. Itu dulu deh. Kan tadi kata surveinya bilang apa? Banyak yang melihat family worship atau family devotion atau mesbah keluarga cuman optional doang. Kalau sempet, kalau ingat. Atau alasannya nggak mau ngelakuin apa? Nggak ada bahannya, Pak. Bahannya pakai apa? Itu cuma excuse doang. Yuk, jadi lifestyle. Misalnya 2-3 kali per minggu, singkat tapi konsisten. Nggak harus 1 jam, nggak harus. Doanya harus pakai bahasa, nggak harus pakai bahasa roh segala macam, nggak harus. As a matter of fact, nggak harus nyanyi juga. Halo. Kalau emang nggak ada pemain kita, pakai YouTube. Kalau Pak, kita di lingkungan Pak, hijau garis keras Pak. Kita nggak mungkin nyanyi-nyanyi Pak. Setengah suara kurang nendang Pak. Ya kok kurang nendang, tendang aja. Nggak harus, tapi yang penting ini loh. Renungkan, doa, sharing. Dah. As simple as this. Dibiasain dulu. Gitu ya, dibiasain dulu. Nah, gereja di mana perannya? Nih, sediain guide-nya. 1 lembar aja PDF, bagi. Kasih QR code. Sudah ada di website gereja, QR code, ceklik, tinggal pakai. Kalau perlu, kalau gereja-gereja yang punya sumber daya yang bagus, bikin servernya. Kalau perlu pakai aplikasi, bikin aplikasi. Terus kalau perlu, kalau butuh YouTube-nya langsung ada, tinggal klik cek langsung setel lagunya, set gitu ya. Boleh. Bahan renungannya bisa berupa tulisan, bisa berupa audio, suara gembala, bisa berupa video. Silakan. Ini yang dilakukan teman-teman dari CBN. Bikin video, nonton semua, habis nonton diskusi. Itu cuma 1 tools, 1 cara. Gitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok, gak apa-apa. But find, temukan yang terbaik untuk jemaatmu. Untuk lembaga Anda. Tapi yang penting ini loh. Nih. Ini kata kuncinya. Gitu. Ya. Kuncinya bukan durasi panjang, tapi konsistensi dan kasih yang tulus. Saya mesbah keluarga di rumah, tapi sorry, aku ini nggak bisa ikut mesbah keluarga di grup Y. Besok aku TS 100 PowerPoint. Nggak usah baca Pi, ngomong gitu aja 100 PowerPoint udah pengen meledak kepala rasanya. Sorry ya Pi, aku nggak bisa ikut pemuritan hari ini. Nggak apa-apa. Hari ini kita akan renungkan dari sini. Nanti kalau kamu udah agak legaan, kita ngobrol ya soal ini ya. Di grup jalan terus. Kadang-kadang gitu, kita juga mesti lihat, tapi sorry, aku kerkelnya belum selesai. Aduh, aku gak bisa ikut doa. Hari ini cuma doa doang loh. Ya sorry, tapi ini kerkel lagi hangat-hangatnya nih. Jam 12 ditungguin soalnya. Oh, ya udah. Kita doain kamu. Nanti kamu doa sendiri ya. Fine. Doa jalan terus.
Jadi ada kelenturan-kelenturan seperti itu yang kadang-kadang, ya of course ini perlu hikmat, judgment. Kalau misalnya, Pak, nggak bisa ikut Pak, kenapa? Gamenya nanggung Pak. Oh, sini kamu. Nggak bisa kalau itu. Oh, nggak semudah itu Ferguson. Sini kamu, nggak bisa. Get in here. Ya, kasih. Kalau lagi memang ada tugas yang bisa ditinggalin, ada ini, lentur aja. Udah. Aduh, papi mami mau pelayanan. Pulangnya bisa setelah jamnya di grup nih. Terus gimana Pi? Tuker ya hari ini ya, oke. Udah ada kasus-kasus khusus, kadang-kadang kami juga kayak gitu. Kami pelayanan belum selesai, lagi coaching satu couples yang lagi krisis. Sehingga aduh gimana nih, nanggung nih. Ya udah sorry ya, diubah ya hari ini ya. Oke papi, fine, gak apa-apa. Kami adjust. Pokoknya hari Minggu itu harus ada. Gitu. Ya, yang penting itu. Oke. Bangun marriage discipleship culture. Pak, Bu, maaf saya masih kekeh dengan disertasi saya atau tesis saya. Sebelum ngomongin parenting, marriage dulu. Beresin dulu pernikahan orang tua. Ya. Kalau pernikahannya belum sehat, susah untuk mereka jadi better parents. They have to be better partner first. Bikin dulu. Nah, satu pasangan senior bimbing, satu pasangan muda 6 bulan. Topiknya bisa macam-macam. Ini bisa macam-macam lah gitu ya. Gereja apa? Fasilitasi. 3-6 bulan sekali ada discipleship night. Bisa kayak gitu. Prinsipnya, marriage is strengthened through discipleship. Pak, bahannya apa Pak? Banyak Bapak Ibu, ini abad 21. Yang paling gampang Bapak Ibu, paling simple sekali adalah, ini saya nggak jualan ya. Ada aplikasi di Google Play Store yang namanya YouVersion. Ya, dari Bible TV. Download itu isinya ada terjemahan-terjemahan Alkitab plus ribuan devotions. Bahan-bahan renungan, termasuk renungan keluarga, ada di situ. Udah ada ayatnya, ada bahan renungannya, ada pertanyaan diskusinya. Tinggal mbok pakai. Download, baca. Cara baca, cara discipleship grupnya gimana Pak? Saya nggak bisa, saya bukan pengajar yang baik Pak. Ya enggak apa-apa, itu tulisannya bagian pengajaran, mbok baca gantian juga nggak apa-apa. Dek, baca satu paragraf ya. Mami satu paragraf ya, bisa kayak gitu, terserah. Jadi kurikulum bukan jadi hambatan, karena sekarang udah banyak sekali. Tapi yang penting ini loh, nih. Gitu. Ya. Ada yang Alpha Course, ada yang Family First juga punya, pemuritan 6 kali pertemuan. Ada yang 11-12 kali pertemuan, seminggu 11-12 gitu ya, 11 kali pertemuan. Tapi bisa juga di 11 kali pertemuan dipadatin jadi 6 kali pertemuan juga bisa. Berarti sekali pertemuan bahas 2 topik, bisa aja kayak gitu. Fleksibel aja. Tapi intinya ada bimbingan, teman seperjalanan. Gitu. Dan yang penting bukan masalah pertemuan di gerejanya loh. Justru kadang-kadang yang lebih penting adalah pertemuan di luar gerejanya. Dipantau, yuk ngopi bareng yuk, paddle bareng yuk. Sekarang lagi begini paddle. Yuk apa, lari bareng yuk gitu ya. Yuk ini bareng yuk. Yang penting itu gitu. Ya. Nah, ini contoh ya. Fondasinya dari sini dulu. Ibadah keluarga sama discipleship. Marriage dulu. Ya, habis marriage selesai, baru parenting. Marriage selesai, satu batch, bikin batch kedua, bikin batch ketiga. Sampai seluruh jemaat dapat semua. Dari hasil batch 1, ketemu permata-permata belum terasah, potensi-potensi jadi fasilitator. Kamu next batch, kamu jadi fasilitator ya, bantuin ya. Gitu. Ya. Yang kedua, growing the next generation. Pemuritan anak dan remaja di rumah. Kenapa? Ini dari apa yang dialami oleh Timotius. Timotius itu maminya, ya, Eunike itu menikah sama orang Yunani yang tidak mengenal Kristus.
jadi pendidikan kerohaniannya yang harusnya idealnya dilakukan oleh sang bapak, tapi karena bapaknya enggak dalam kebenaran, mamanya Eunike yang memuridkan Timotius dan neneknya si Lois yang memuridkan Timotius. Makanya begitu Paulus ketemu Timotius, wah ini anak fondasinya udah bagus, gampang buat Paulus moles. Makanya begitu butuh gembala di Efesus, padahal itu gereja gede, kota yang gede, gereja modern, yang dikirim siapa? Timotius. Kenapa? Fondasimu udah kuat. Gitu. Kamu udah dapat kebenaran lebih dulu, fondasinya udah enak. Paulus molesnya gampang. Dapat lagi ini ya, hatinya sangat nurut. Udah, kamu kirim. Ikuti aku ya. Saya tak ajari kamu. Sini tak tuntun dari sini. Kira-kira begitu. Ya. Gimana caranya? Kembalikan peran orang tua sebagai primary disciple maker. Oh ini Pak, Bu, khotbahin terus, koroi terus kupingnya jemaatmu itu. Di Six itu bukan cuma masalah program, kurikulum tok. Orang-orang harus ngerti what is the true meaning of Deuteronomy 6. Ini harus nangkep dulu. Kebiasaan untuk subkontraknya harus di-cut dulu. Harus diambil lagi tanggung jawabnya. Gitu. Ini hanya contoh aja. Contoh misalnya setiap awal tahun gereja adakin parenting covenant. Tanda tangan, bikin fakta, kan seneng gitu-gitu tuh. Tanda tangan semua, tanda tangan. Nggak usah pakai cap darah deh. Kan kita bukan mau nuntut DPR kan, bukan kan. Tanda tangan aja, covenant. Tiap tahun di-renew. Ini contoh aja. As simple as this. Gitu ya. Bisa parenting covenant, bisa marriage covenant, terserah. Gitu ya. Nah, ini hanya term. Oke. Terus integrasikan faith at home. Gereja selaraskan pengajaran anak dan remaja dengan tema khotbah minggu. Pak, Bu, salah satu problem besar di banyak gereja adalah begini. Bapak ibunya dapat khotbah hari Minggu, berilah maka kau akan diberi. Anak remajanya, hiduplah dalam kekudusan. Anak-anaknya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Masuk mobil, kamu dapat apa? Nabi Nuh, kamu apa? Hidup kekudusan. Papa mamanya apa? Memberi. Bapak Ibu, tahu maksud saya enggak? Diskusi macam apa bisa terjadi di situ? Nggak bisa. Tapi kalau di mimbar ngomong tentang Yesus dan salib Kristus misalnya. Remaja, salib Yesus dan salib Tuhan. Yesus dan penebusan misalnya. Anak-anak, Yesus dan penebusan. Dengan gaya bahasa masing-masing, dengan POV masing-masing, POV yang cocok buat orang tua, POV yang cocok buat remaja, POV yang cocok buat anak-anak. Selaras. Masuk mobil, diskusi. Tadi apa khotbahnya? Yesus dan salibnya. Wah ya, papi tadi dapatnya gini-gini. Wah ya aku dapatnya gini. Wah anak si kecil nggak mau. Ya aku juga dapatnya gitu gini. Nah jadi gini ya semua dapat ya. Kamu sama siapa yang kamu nggak ngerti? Ini bagian ini gimana ya? Diskusi. Terus doa bareng. Asik nggak? Asik nggak Bapak Ibu? Gitu. Nah, selama ini yang terjadi adalah itu tadi saya bilang, yang orang tua dapat khotbahnya apa, anak remaja dapat khotbahnya apa, anak dapat khotbahnya apa, itu kayak masuk kapal, tanya nakodanya ini kemana Pak? Oh ini ke Ambon. Tanya jurumudinya, tanya ininya orang mesinnya, Pak kemana Pak? Oh ini ke Papua. Bingung kan, tanya bersihin dada, kemana Pak kapal ini Pak? Oh kapal ini Pak mau ke Medan Pak. Tambah bingung lagi. Padahal kapal harus bergerak ke arah yang sama. Pak Bu, saya menemukan ini ya. Pertama kali saya belajar gereja melakukan seperti ini. Itu adalah gerejanya Rick Warren di Orange County. 2011 saya ke sana. Saya belajar. Dia bilang, Rick Warren selalu kumpulkan semua pemimpin-pemimpinnya. Setahun ke depan ini tema besarnya gereja kita.
3 bulan pertama saya akan ngomong soal ini, 3 bulan kedua saya akan ngomong soal ini, 3 bulan ketiga saya akan ngomong soal ini. Itu yang ikut ya, itu dari koordinator yang bikin tim yang bikin bahan komsel, youth pastornya, teens pastornya, children pastornya. Dapat tema godok. Tiap hari Minggu mau ikut khotbah, mau ikut ibadah mana aja, temanya sama semua. Dengan POV masing-masing sesuai dengan kelompok usianya. Gitu. Malah sana lebih keren lagi pada waktu itu. Saya nggak tahu sekarang masih dipertahankan nggak kebiasaannya. Di situ disediain 7 tempat buat ibadah. 7 tempat. Kamu suka penyembahannya himne? Oh, sebelah sana. Kamu suka penyembahannya apa? Oh, yang pop style, sebelah sana. Kamu apa? Oh, saya sukanya yang agak-agak country gitu. Oh, sebelah sana ibadahnya, silahkan. Ya, itu mereka memang gede banget tempatnya sih. But anyway, poin saya adalah ini loh. Sama. Supaya bergerak ke arah yang sama, supaya dengan khotbahnya kurang lebih temanya sama, sampai di rumah orang tua punya bahan untuk ngobrol sama anak. Ini yang dikatakan Bible engagement. Di rumah. Karena ngomonginnya sama nih. Lagi buka topik yang sama. Oke? Tujuannya dari Sunday faith menjadi everyday faith. Oke? Next, bangun family circles. 5-6 keluarga jadi satu. Ini yang kemarin Bu Anne Kartawijaya masih ingat Bapak Ibu kemarin ya presentasinya. Ya, ada kelompok orang tua anak, tapi ada kelompok keluarga-keluarga. Ngumpul, diskusi, bulanan sharing iman, bangun relasi, saling menolong. Anak remaja ikut, belajar bersama, dan praktek iman dalam kehidupan sehari-hari. Nggak harus tunggu satu gereja, bedol desa, retreat, 3 hari 2 malam. Berapa keluarga aja yuk, jadi satu. Gerak sama-sama yuk, jadi teman seperjalanan. Bisa bulanan, bisa 3 bulan sekali, terserah. This is my proposal. Oke? Nah, setelah itu yang ketiga, multiplying impact. Bagaimana gereja Bapak Ibu menjadi gerakan, pusat gerakan keluarga. Firman Tuhan udah kasih resepnya Bapak Ibu. Tuh. Bertekun, bersehati, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergiliran makan bersama-sama. Dengan gembira dan tulus sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Akibatnya tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Waktu Yesus ditinggikan, Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Kapan Yesus ditinggikan? Ketika orang-orang itu menghidupi apa yang Yesus ajarkan. Bagaimana caranya orang bisa menghidupi yang Yesus ajarkan? Karena mereka membangun disiplin rohani dalam kehidupan mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Doa baca firman dibiasakan supaya firman itu masuk dan mulai merasuk di otak mereka. Dari situ mereka bisa berkata-kata, berbuat, berperilaku sesuai firman Tuhan. Karena apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang suci, yang disebut kebajikan patut dipuji, itu sudah nyantel. Mereka sudah pikirkan itu. Dan itu akan masuk dan akan mempengaruhi perkataan mereka, perbuatan mereka. Sehingga kemudian ketika mereka berkata-kata, berperilaku, dan mereka mempraktekkan kasih, dan orang-orang mulai ngeliat, wih hebat ya. Wah pengen dong belajar dong kayak kamu, gimana caranya? Kamu juga susah sama kayak gue, tapi yuk masih bisa senyum-senyum. Apa sih rahasianya? Rahasianya mau tahu banget apa mau tahu doang? Mau tahu banget? Ikut saya hari Minggu ke GB Diaspora misalnya. Ikut saya hari Minggu ke gereja Anu, ABC, yuk di sana yuk. Attract. Nah, keluarga yang hidup dalam kasih Kristus secara alami akan menarik keluarga yang lain. Again, this is not talking about a perfect church. This is not talking about a pastor's church, a pastor's family. A perfect family atau pastor's family. Enggak. Ini harusnya setiap keluarga Kristen memang kayak gini harusnya gaya hidupnya. Enggak cuma keluarga pendeta. Enggak cuma keluarga pembicara keluarga doang. Setiap keluarga memang harus kayak gini. Gitu loh. Ya.
Bikin timmu. Harus ada punya tim tank Bapak Ibu. Rancang strateginya gimana, melatih pemimpinnya, sediakan tools materials gitu ya. Terserah gimana. Oke, langkah bikin timnya. Sekali lagi ini step by step ya. Bu ya, Pak ya. Jangan langsung 1, 2, 3 terus kemudian target pulang semangat menyala-nyala. Api. Yang kedua, adakan Family Impact Sunday. Ibadah khusus merayakan keluarga. Nggak harus langsung ngubah tema gerejamu jadi keluarga, nggak usah pakai embel-embel. Kita sekarang berubah jadi diaspora family church. Ya, mau gitu juga boleh, tapi terserah lah gitu ya. Tapi bukan itu. Tapi ibadah khusus, testimoni keluarga yang sudah mempraktekkan. Pak, Bu, penting ini. Bapak Ibu punya tim, Bapak Ibu punya ini, Bapak Ibu praktekkan, Bapak Ibu latih, Bapak Ibu bentuk grup-grupnya. Terus kemudian ada yang kesaksian. It works loh. Tujuannya apa? Supaya keluarga-keluarga yang belum ikut, ayo ikut. Start pertama mungkin nggak bisa langsung seluruh jemaat. Mungkin cuma punya 3 kelompok dulu. Nggak apa-apa, jalan aja dulu. Mulai aja dulu. Nanti dari 3 keluarga ini, yang ini menjalani dengan sungguh-sungguh, ada perubahan. Small step is good, kasih kesaksian. Papi saya setelah mengikuti ini, ya, tumben-tumbennya lo berubah. Biasanya kalau udah pulang dari kerja tuh udah bawa tulisan awas anjing galak. Sebelah kanan awas anjing galak, sebelah kiri senggolbacok.com. Gitu ya. Tapi belakangan papi begitu pulang, langsung apa kabar, peluk saya. Ih Tuhan, puji Tuhan. Papi berubah. Perubahannya baru itu, enggak apa-apa. Meskipun enggak langsung rohani, tiba-tiba oh Nino. Terus ngambang dikit jalannya gitu, terus ada lingkaran di atas kepalanya enggak. Meskipun kadang-kadang masih bisa marah-marah, it's okay. Kadang-kadang masih bisa flop gitu ya. Aduh namanya orang manusia, ini yang ngomong aja ini kadang-kadang masih suka ngik gitu. Tanya sama istri saya nanti kalau ketemu. Saya bukan enggak selalu perfect melakukan ini semuanya. Saya masih bisa flow juga. Gitu. Tapi mereka bisa melihat ada growth, ada pertumbuhan. Dan ada grace di sana juga, gitu ya. Nah, setelah itu ajak. Terus next step-nya apa? Nah, targetnya ini Bapak Ibu. Bangun family training blueprint. Again, ini jangan terprovokasi ini Bapak Ibu ya. Ini cuman kalau bisa. Kalau enggak ya ora apa-apa. Nih, marriage dulu, habis itu parent workshop, habis itu launching family devotional guide, habis itu camp keluarga, habis itu jangkau 1 keluarga baru, terus evaluasi. Contoh aja, contoh. Ya, ini cuman poin saya adalah bikin inian nih loh. Jadi setelah bikin timnya, bikin ininya, terus kemudian bikin schedule-nya. Bikin pilot project dulu. Pak, Bu, bisa jadi ini project perubahan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Up to you. Put in your mind. Gereja Bapak Ibu tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Ya. Pelan-pelan, step by step. Goalnya menjadikan setiap keluarga jadi base camp pemuritan dan misi. Ya. Pak, transformasi apa yang diharapkan? Keluarga yang dulunya objek pelayanan gereja menjadi subjek utama pemuritan. Saya mohon maaf ini, saya punya pemikiran yang agak sedikit kontroversial, tanpa bermaksud menyinggung lembaga-lembaga yang dengan tekun melakukan pelayanan ini. Tapi instead of bikin departemen konseling di gerejamu, bikin departemen pemuritan di gerejamu. Karena pemuritan bicara soal preventif, konseling bicara soal kuratif. Kalau sudah kuratif, it will draw your energy, akan ngabisin energimu dan waktumu. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Beresin di awal. Discipleship itu beresin persoalan di awal, bukan di akhir. Gereja tadinya cuma tempat berkumpul,
menjadi komunitas pengutus keluarga yang punya visi, punya misi untuk memuliakan Allah. Generasi yang tadinya anak-anak yang cuma sekedar tahu Alkitab menjadi anak-anak yang hidup di dalam misinya Kristus. Apa yang saya sampaikan ini semua is just a proposal buat Bapak Ibu. Bukan sebuah blueprint yang harus diikuti, bukan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, bukan itu. Bukan berarti kalau Bapak Ibu mengikuti ini semua dengan saklek, Bapak Ibu akan langsung tiba-tiba mengalami gereja pertumbuhan 100 kali lipat. Enggak. Kalau KPI-mu masih angka-angka, beresin dulu di sini ya nih, konsepnya dulu. Ya. Step by step, pelan-pelan, satu langkah demi satu langkah.